Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita masuk ke pelajaran pemrograman dasar dengan materi penulisan algoritma. Di sebelumnya kita sudah belajar tentang struktur dasar algoritma. Nah, sekarang kita masuk ke materi penulisan algoritma. Simak baik-baik videonya. Sebelum masuk ke materinya, perlu diingatkan kembali, algoritma adalah urutan langkah-langkah untuk memecahkan sesuatu masalah secara sistematis dan logis. Penulisan algoritma ada 3 cara. Yang pertama, menggunakan bahasa natural. Yang kedua, menggunakan bahasa flowchart. Yang ketiga, menggunakan bahasa pseudocode. Pengertiannya apa sih dari ketiga bahasa ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Masuk ke pengertian algoritma bahasa natural. Nah, algoritma bahasa natural merupakan cara penyajian suatu algoritma yang paling sederhana dan paling mudah untuk dimengerti. Algoritma ditulis dengan bahasa yang kita gunakan sehari-hari, bahasa Indonesia tentunya ya, atau bahasa apapun yang dipahami. Ketika menyajikan algoritma dalam bahasa natural, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Urutan langkah-langkah harus dimulai dengan kata mulai atau start dan diakhiri dengan kata selesai atau stop. Atau Anda juga bisa menggunakan istilah dengan bahasa lainnya yang serupa. Start dituliskan sebagai inisialisasi atau mulai, sedangkan end dituliskan sebagai selesai dan dituliskan pada akhir algoritma. Itu adalah pengertian algoritma bahasa natural. Intinya bisa kita pahami dengan bahasa sehari-hari. Selanjutnya, pengertian algoritma bahasa flowchart. Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Ternyata, langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah dalam algoritma selain dapat menggunakan bahasa natural, kalian juga bisa menggunakan flowchart. Namun, untuk menggunakan flowchart, kalian setidaknya harus memahami simbol-simbol yang digunakan oleh flowchart. Berbeda dengan bahasa pemrograman ataupun bahasa algoritma dengan natural, kalau flowchart ini menggunakan simbol-simbol yang sudah ditentukan. Jadi kalian harus paham ataupun harus hafal simbol-simbol flowchart tersebut. Selanjutnya, algoritma bahasa pseudocode. Pseudo artinya imitasi dan kode yang berarti kode yang dihubungkan dengan perintah yang ditulis dalam bahasa pemrograman atau kode bahasa komputer. Jika diartikan secara bebas, maka pseudocode artinya imitasi atau tiruan dari kode bahasa pemrograman. Pada dasarnya, pseudocode adalah suatu bahasa yang memungkinkan para programmer untuk berpikir terhadap suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan tanpa harus memikirkan kode atau sintak dari bahasa pemrograman tertentu. Jadi intinya dari bahasa pseudocode ini adalah yang langsung dituliskan ke dalam bahasa pemrograman, ya. Nah, setiap bahasa pemrograman itu berbeda-beda sintaknya. Beda dengan bahasa natural, beda dengan bahasa flowchart. Pseudocode ini langsung ke dalam pemrogramannya, langsung ke dalam bahasa programnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh algoritma bahasa natural. Di sini ada contoh algoritma mengirim surat kantor pos. Nah, yang tadi di pengertian pertama, bahasa natural itu gampang kita pahami. Dia hanya urutan-urutan langkah saja. Dimulai dengan nomor 1 adalah mulai dan diakhiri dengan selesai. Nah, mulai, siapkan kertas dan kartu ucapan, ya. Yang ketiga, siapkan amplop dan seterusnya. Siapkan alat tulis sampai dengan proses selesai. Ini contoh algoritma bahasa natural. Berikutnya ada contoh algoritma bahasa natural makan.
Ya, selalu diawali dengan kata mulai dan diakhiri dengan kata-kata selesai. Bahasa natural adalah algoritma tadi yang mudah kita pahami ya intinya. Selanjutnya kita masuk ke contoh algoritma bahasa flowchart. Nah, yang tadi saya bilang di sini sama seperti bahasa natural, bedanya dia menggunakan simbol yang sudah ditentukan oleh pembuatnya. Jadi kalau mulai ini sudah pasti simbolnya seperti ini ya. Ya, mulai ini sudah pasti simbolnya seperti ini, sama dengan selesai. Nah, kenapa ini di menempel perangko ini simbolnya seperti ini? Nah, ini ada maksudnya nih. Nanti akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Oke, lebih dalam tentang flowchart. Nah, jadi di setiap lambang-lambang ini ataupun kotak-kotak ini memiliki arti ya. Kenapa dia seperti ini bentuknya, kenapa dia seperti ini, itu ada artinya. Oke. Ini contoh yang bahasa flowchart. Begitupun juga dengan makan. Nah, sama nih. Mulai selalu dimulai dengan gambar seperti ini ataupun shape ya, kotakan seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke contoh algoritma bahasa pseudocode. Nah, maksudnya apa pseudocode? Yang tadi saya bilang ini langsung ditulis dalam bahasa pemrograman. Kita lihat di sini. Contoh yang di kotak hitam ini adalah contoh dari bahasa pemrograman ya. Jadi kalian harus menguasai bahasa pemrograman tersebut, baru kalian bisa mengaplikasikannya ke dalam bahasa pemrograman. Nah, beda dengan flowchart, beda dengan bahasa natural ya. Lebih ribet yang bahasa pseudocode. Oke. Keterangan di atas, kode di atas terdiri dari judul program, hitung luas trapesium. Nah, ini judul ya. Deklarasinya apa? Var luas AB. Nah, CD terus integer. Dan inti dari algoritma itu adalah yang AB terus lambang seperti ini ya. Nah, ini intinya nih. Ini sudah masuk ke rumus nih. Yang inti ini sudah masuk ke rumus. Ya, yang inti ini sudah masuk ke rumus. Paham sampai sini ya? Nah, itu tadi materi tentang bahasa pada algoritma. Jika ada yang masih kurang paham, kalian bisa putar lagi videonya. Kalian bisa putar ulang videonya sampai kalian paham. Oke? Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang pemahaman lebih dalam lagi mengenai flowchart dan lain-lain. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.